Islam adalah agama yang mulia. Islam telah mengatur seluruh permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya adalah permasalahan muamalah antar manusia. Salah satunya adalah utang piutang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Utang di dalam Islam dibolehkan selama orang yang berutang mampu mengembalikan uang yang ia pinjam sesuai waktu perjanjian pelunasan. Namun sayangnya di masa ini banyak orang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk memenuhi gaya hidupnya. Jadi tidak jarang orang rela terjerumus dalam riba karena ingin memiliki barang-barang mewah. Seperti misalnya gadget keluaran terbaru, kendaraan bermotor, bahkan membeli rumah lewat jalan berutang melalui lembaga perkreditan atau leasing. Banyak juga hubungan pertemanan atau persaudaraan jadi hancur hanya gara-gara utang. Penyebabnya? Ya, karena orang yang berutang kadang acuh tak acuh terhadap tanggungan kewajibannya. Ia tidak segera melunasi utangnya padahal sudah jatuh tempo. Atau yang lebih parah, mungkin dia sengaja berniat tidak mau melunasi utangnya. Orang tidak tahu diri semacam ini akan mendapat dosa dan ancaman berat loh. Sebagaimana hadis-hadis yang akan kami bawakan berikut ini. Pertama, mati dalam keadaan masih membawa utang, maka kebaikannya lah yang akan dijadikan sebagai ganti. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kedua, urusan orang yang berutang masih menggantung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Al-Iraqi mengatakan, urusannya masih menggantung. Tidak ada hukuman baginya. Yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa. Sampai dilihat bahwa utangnya tersebut lunas atau tidak. Ketiga, orang yang berniat tidak mau melunasi utangnya akan dihukumi sebagai pencuri. Dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Munawi mengatakan, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana mereka. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lainnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Di antara maksud hadis ini adalah barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan utang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan utang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya. Terakhir dan yang paling parah, dosa utang tidak akan terampuni walaupun mati syahid. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, seseorang yang akan berutang, hendaklah berpikir terlebih dahulu. Kira-kira mampukah saya melunasi utang tersebut? Dan mendesakkah saya berutang? Karena ingat, utang pada manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan istighfar. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Juga sekaligus menjadi pelecut bagi mereka yang masih memiliki utang dan enggan melunasinya. Semoga Allah juga menyelamatkan kita dari transaksi utang dan mengaruniakan kita hati yang qanaah. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.